cantik. The film was translated and Dia narrated memukulku. by M Media. Wajah ini adalah mimpi burukku. Mungkinkah aku terlahir kembali? Adik kecil, aku membelimu. Kamu adalah istriku. Tinggal melahirkan tidur denganku. Jangan mendekat. Kemarilah. Jangan kau datang ke sini. Jangan kau datang ke sini. Adik kecil. Jiang Xiaohan, kamu harus melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Ubah identitasmu dan jalani hidup yang layak. Adik kecil, istri cantik. Kamu ikut pulang denganku dan tidur denganku. Punya bayi. Lepaskan aku. Di kehidupan sebelumnya, ayahku yang pecandu judi menjualku kepadamu. Di kehidupan ini, aku harus mengubah takdirku sendiri. Lepaskan aku. Aku mohon pada kalian semua. Aku mohon. Selamatkan aku. Jangan cari aku. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau menikahi orang bodoh. Tolong aku mohon, belilah aku. Kenapa kamu lari? Aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Aku bisa menanggung kesulitan apapun. Aku mohon pada kalian semua, selamatkan aku. Aku menghabiskan uang untuk membelimu. Kamu harus pulang denganku. Kamu harus pulang denganku dan punya bayi. Jadilah istriku. Punya bayi. Pergi. Selamatkan aku. Aku mohon. Tunggu sebentar. Bunyi nenek dari Sutian. Nenek ibuku meninggal lebih awal. Ayahku seorang penjudi. Dia kalah uang dan menjualku kepada orang bodoh untuk dijadikan istrinya. Aku tidak mau menikah. Mereka memukuliku seperti ini. Aku memukulnya. Sungguh kejahatan. Sungguh dosa. Ketika kamu membeli gadis ini, berapa banyak uang yang kamu habiskan? 30. Semahal itu. 300. 300. Uang sebanyak itu. Menjual istri untuk ditukar dengan uang. Menukar uang itu untuk membeli istri baru. Nenek, terima kasih nenek. Uang ini nanti, aku pasti akan membayarmu kembali. Aku pasti akan membalas kebaikanmu dengan layak. Nek, cepat bangun. Nenek Yuing, uangmu ini. Untuk beli 4 barang besar. Untuk membantu cucumu menikahi seorang istri. Di zaman sekarang ini. Tanpa 3 putaran dan 1 suara. Gadis mana yang mau menikah? Keluargamu mencari ikan. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk menabung? 300 yuan ini. Dan kau menghabiskannya begitu saja. Setiap orang menghadapi kesulitan. Dengan orang hidup tepat di depan saya. The film Hanya was berdiri tak translated lakukan apa-apa. and narrated by M Media. Nenek baik hati dan jujur. Karakter cucunya juga tidak akan buruk. Aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Mengapa tidak memulai hidup ini? Mulai dari desa nelayan ini. Nenek selama cucumu tidak jahat dan tidak memukul orang. Aku bersedia menikah dengannya dan menjadi istrinya. Mulai sekarang nenek akan menjadi nenek kandungku sendiri. Jangan khawatir, nak. Cucu saya adalah anak yang jujur. Siapa namamu? Namaku Jiang Xiaohan. Xiao Tian, kakakmu ini Sutian, saudara laki-laki dari Sutian. akan menikah besok. Nama kakak iparmu adalah Jiang Xiaohan. Sutian nelayan. Dia berpendidikan dan sangat cantik. Sudah menikah. Jangan biarkan orang menderita. Sudahi ayah dari Sutian. Hari ini adalah hari terakhirmu melaut. Bekerja keraslah. Mengerti ayah? Hari ini aku harus menangkap kerapu karang macan tutul. Aku akan berusaha menjualnya dengan harga bagus. Agar Xiaohan bisa hidup enak. Bagus. Kakak, ada ombak besar. Gawat, itu gelombang ganas. Cepat lari, cepat. Lari cepat. Cepat. Ayah. Ayah. Ayah.
Xiao Tian. Xiao Tian. Kakak. Kakak. Xiao Tian. Setelah aku dan ayah tiada. Jaga dirimu baik-baik. Kakak, kamu akan baik-baik saja. Aku akan pergi bersamamu untuk mencari dokter. Nanti, kamu adalah pria terakhir yang tersisa di keluarga ini. Xiaohan sudah dijanjikan kepada keluarga Su. Kamu tidak boleh membiarkannya menanggung tuduhan sebagai pembunuh suami. Kamu harus menikahinya. Perlakukan dia sebagai wanitamu sendiri. Dan jaga dia baik-baik. Tidak, dia adalah kakak ipar saya. Lakukan seperti yang kukatakan. Apa kamu dengar aku? Ya. Kakak aku akan dengarkan Emo. Ayah. Kakak. Kegembiraan pernikahan. Mereka kembali saya melihat Xiao Tian. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Di belakang Xiao Tian. Ya ada apa? Ya ada apa dengan Xiao Tian? Ya ada apa dengan Xiao Tian? Siapa yang kamu serat? Apa yang terjadi Xiao Tian? Xiaohan. Ayahmu mempercayakanku untuk membawamu pulang. Kamu adalah... Namaku Huang Su. Kamu belum mengenalku. Tapi sebentar lagi, bawa mulai bisnis buka perusahaan dan mencatatkannya melalui The film was IPL. translated Cepatlah dan pulanglah and bersamaku narrated sekarang. by M Tunggu, Media. Komisi Pengawas Pasar Modal baru dibentuk pada tahun 1992. Seseorang dari dekade 80-an. Bagaimana mungkin mereka tahu tentang IPO? Mungkinkah Huang Su juga berinkarnasi? Kekuatan fisik dan situasiku saat ini, keduanya rugi dibanding dia. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku juga telah terlahir kembali. Aku minta maaf. Aku tidak mengenalmu. Kamu adalah seorang anak ajaib bisnis. Jangan sia-siakan bakatmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kamu memiliki tubuh suci bawaan. Untuk bisnis, kamu dapat secara akurat memahami setiap peluang bisnis di era ini. Kita bisa mendirikan kerajaan bisnis untuk mewujudkan ambisimu di dunia bisnis. Apakah kamu gila omong kosong? Silakan pergi. Kamu tidak perlu mengerti. Ikut saja denganku. Pergi. Aku tidak akan pergi. Menolak tawaran berarti minum hukuman. Aku beritahu kamu Jiang Xiaohan. Kamu benar-benar pembawa malapetaka. Kamu membawa sial hingga ibumu sendiri meninggal. Dan sekarang kamu sudah mencelakai ayah dan anak Su hingga mati. Kamu tidak tahu malu dan jahat. Kamu hanya ingin menyebarkan rumor untuk mengusirku. Kamu membunuh ayah dan anak Su. Bawa sial sampai nanat dan ipar mati. Ya, Tepatnya. belum menikah ke keluarga ini. Mengutuk suami dan mertua sampai mati. Apakah kamu reinkarnasi Raja Neraka? Segera keluar dari keluarga Su. Berhenti mencelakai orang. Ya berhenti mencelakai orang. Cepat pergi. Cepat pergi. Apa kamu masih ingin mengutuk seluruh keluarga mereka? Usir dia. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Cepat keluar. Cepat keluar. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Takut dia bawa sial sampai mati. Lewati aman jadi adik iparku. Coba sentuh dia. Kakakmu dan ayahmu. Apakah mereka meninggalkan instruksi lain? Kamu menikahinya. Perlakukan dia sebagai wanitamu sendiri. Jaga dia baik-baik. Saya tahu kakakmu menyukainya. Dia tidak bisa melepaskannya bahkan sampai akhir. Jiang Xiaohan sekarang adalah cucu menantu saya. Dia harus menjalani masa berkabung untuk cucu sulung saya. Tak satu pun dari kalian diizinkan mengusirnya. Nenek harap tenang. Aku adalah menantu perempuan keluarga Su. Aku tidak akan pergi kemanapun. Tunggu saja. Xiao Tian, apa kamu benar-benar akan melot bersamaku? Aku harus mencari uang. Kapten, untuk menafkahi keluarga ini demi ayah. Keluargamu kehilangan dua pekerja keras. Memang sulit. Hei, aku dengar. Xiao Hua yang dijodohkan denganmu sejak kecil.
Dia juga sudah menikah lagi. Mengikutiku hanya akan membawa kesulitan. Menikah lagi lebih baik untuknya. Biarkan saja dia. Pelayaran panjang kali ini. Aku perkirakan aku akan pergi selama lebih dari sebulan. Kamu keluarga kita punya yang tua dan yang muda. Xiao Tian, jangan khawatir. Aku masih di rumah. Aku akan menjaga Xiao Li dan Nenek dengan baik. Pergilah tanpa khawatir. Meski tak punya uang beli kain, tapi bahan untuk gaun pengantin ini cukup tahan lama. Kakak iparmu benar-benar peduli pada orang. Kelembapan di laut tinggi, dan pria banyak berkeringat di kaki mereka. Sedikit sepatu. Hidup tidak akan mudah. Xiao Tian bawa ini bersamamu. Nenek. Saya harus pergi sekarang. Kamu harus kembali dengan selamat. Aku pasti akan kembali menemuimu secepat mungkin. Xiao Li, jadilah anak baik dan dengarkan nenek. Aku juga akan mendengarkan kakak ipar. Anak baik. Ayo pergi. Kami akan pergi sekarang. The film was translated and narrated 3 by wanita M dan Media. anak-anak di rumah. Jangan duduk diam, habiskan sumber daya. Dia tanggung beban sendiri, semua biaya hidup. Dulu, saya bisa membuat pakaian dan menenun jaring ikan untuk menambah penghasilan rumah tangga. Sekarang mata saya mulai rabun. Hanya kerja berat tanpa kalian. Nenek, apakah kamu lupa? Keluarga kita masih punya toko serba, ada kecil. Toko serba ada. Ya. Ketika Ibu Xiao Li ada di sini sebelumnya, dia membuka toko kelontong kecil. Kemudian, ibu bercerai dan melarikan diri. Toko serba ada itu kosong sejak saat itu. Keluarga kami dari generasi ke generasi telah menjadi pelaut. Siapa tahu jalankan bisnis. Aku bisa. Cepat bawa aku melihatnya. Tutup sementara. Lokasinya cukup bagus. Tak punya modal simpan stok. Cepat lihat. Lihat cepat. Itu mobil. Siapa itu? Sangat anggun dan tampan. Hei, ayo kita lihat. Ayo, ayo, ayo. Lihat sebuah mobil. Lihat sebuah mobil. Cepat pergi lihat. Merek apa ini? Itu dia. Selamat. Terima kasih. Orang terkaya Hai Cheng 30 tahun. Ya Cheng, bagus sekali Xiao Li. Toko kecil keluarga, kita terselamatkan. Dia saat ini berada di luar negeri, menjalankan sebuah pusat perbelanjaan. Dia sangat kaya raya. Dia adalah sahabat terbaikku. Kakinya masih baik-baik saja. Aku ingat dia memberitahuku, ketika dia berusia 20-an. Dia terluka oleh benda jatuh di tepi laut, membuatnya menjadi cacat. Mungkinkah ini hari ini? Hati-hati. Kamu terluka. Ayo hati-hati. Kamu menyelamatkan hidupku. Apapun yang kamu mau kuberi. Aku tidak mau uang. Uang sendiri beri percaya diri. Baiklah. Memberi orang ikan tidak sebaik memberi orang pancing. Selama aku memilikinya, sebutkan saja. Aku ingin hak bisnis eksklusif. Pusat perbelanjaan keluarga Ye, hak eksklusif Hai Feng. Setuju. Masih muda tapi kamu sudah mengerti bisnis. Siapa namamu? Jiang Xiaohan. Apakah kamu bersedia bekerja sama denganku? Ye Chang senang bekerja sama.
Lihat Xiao Tian. Ini sepatu baru yang dibuat istriku untukku. Bukankah ini cantik? Aku bilang padamu, jangan terlalu pamer di depan Xiao Tian mulai sekarang. Ibunya kabur dengan orang lain. Neneknya memiliki penglihatan yang buruk. Dan adik perempuannya masih kecil. Dulu di keluarga mereka, 3 pria pergi melaut dengan perahu. 6 kaki, tak bisa dapat satu sepatu bagus. Apa kamu mengerti? Mengerti, bos? Mengerti. Xiao Tian. Siapa yang membuatkan ini untukmu? Apa kamu sudah bertunangan? Kain ini. Ini adalah gaun pernikahannya. Jika kamu menikahinya, perlakukan dia sebagai wanitamu sendiri. Dan jaga dia baik-baik. Coba kulihat. Gadis ini cukup terampil. Dasar nakal, kamu diberkati. The film was translated and narrated by M Media. "49 hari. Masa berkabung akhirnya berakhir. Bangun. Hari ini adalah hari terakhir dari periode 7 hari pertama. Semua hal buruk akan berlalu. Sekarang toko kecil itu, keuntungannya semakin membaik. Keluarga kita, kehidupan juga akan semakin membaik mulai sekarang." Ya, Xiao Tian. Kakak kedua. Suehu ibu kandung Sutian. Apa kau buta? Melihat ibu dan ayah. Liu Tian suami Sucu. Tidak tahukah kau cara menyapa mereka? Itu suamimu. Dia bukan ayahku. Ayahku meninggal. Dari mana datangnya 2 anjing gila ini? Beraninya kalian membuat masalah di rumahku. Keluar. Jian Xiaohan, aku adalah ibu kandung suamimu. Aku adalah ibu mertuamu. Ziohan. Dia adalah ibu dari Xiaowali dan ketiga saudara kandungnya. Ini adalah suami yang dinikahinya lagi. Kamu tinggalkan suami dan anak, wanita yang kabur dengan seorang preman. Dan kamu adalah preman itu. Maksudmu tinggalkan suami anak, wanita desa sepertimu mengerti apa? Itu disebut perceraian. Lihat baik-baik, ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Brigade Produksi ketika aku bercerai. Ada stempel resminya. Hitam di atas putih di kertas. Anak-anak dan harta keluarga dibagi dengan jelas. Sukian Sule dan rumah ini milik ayah mereka. Sutiam dan toko kecil itu milik ibunya. Uang yang dihasilkan oleh toko kecil ini harus menjadi milikku sepenuhnya. Juga kamu harus memberi kami kompensasi. Apel, untuk tekanan emosional. Lihat, jadi kamu datang ke sini untuk memeras uang. Beritahu kami berapa banyak uang yang kamu inginkan. Biaya tanah sewa, biaya transfer. Semua biaya lain-lain ini harus berjumlah setidaknya 300 kan. 300. Toko kecil itu hanya menghasilkan 20 sebulan. Kamu membuka mulut dan menuntut 300. Apakah 300 terlalu banyak? Kau baru saja menikah ke dalam keluarga Su dan langsung menjadi janda muda. Aku melakukan ini demi putra sulungku yang telah meninggal. Aku memberimu perhitungan yang lebih rendah. Hentikan omong kosong ini dan bayar uangnya cepat. Aku tidak punya uang. Kalau begitu, apakah kau ingin menyelesaikan ini secara terbuka atau secara pribadi? Mengenai penyelesaian secara pribadi, itu berarti kamu menulis surat utang kepada kami dan melayani kami seperti budak, membayarnya kembali perlahan-lahan. Mengenai penyelesaian secara publik, itu berarti pergi ke pengadilan. Kamu melanggar properti orang lain dan beroperasi secara ilegal. Jiang Xiaohan, kamu tidak bisa menghindari utang ini. Kamu harus pergi dan bertanya-tanya. Jizageku, jangan cari masalah dengannya. Kamu seorang preman, terus-menerus berbicara tentang undang-undang. Beritahu aku, siapa yang mengarahkanmu dari belakang? Huang Su. Kamu lagi. Jiang Xiaohan, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Tapi kamu harus menikahiku dan menjadi wanitaku. Jangan harap. Kamu mau uang. Aku akan membakarnya untukmu. Dasar gadis sialan, lebih baik kamu dengarkan pengaturan bos Huang. Kalau tidak, aku akan membakar papan leluhur Ayan dan anak Su dan menghancurkan toko kecilmu. Berhenti. Xiao Qian adalah darah dagingmu sendiri. Kamu bahkan tidak akan menyisakan tablet leluhurnya. Hanya satu anak laki-laki. Siapa yang peduli padanya?
Jika wanita tua ini berusaha sedikit, kami punya banyak sebanyak yang kau mau. Kamu, ketika Brigadi menengahi perceraian kita saat itu, kamu menepuk dadamu dan berjanji padaku, kamu besarkan Xiao Tian sampai dewasa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Suamimu memukuli Xiao Tian sampai dia dipenuhi luka. Kamu hanya menonton tanpa daya dan mengabaikannya. Dia sendiri yang menyebabkan itu. Dia terlahir keras kepala, penuh dengan sifat keras kepala. Dia pantas dipukuli. Xiao Tian baru 12 tahun saat itu. Dia berjalan lebih dari 100 li untuk pulang. Sepatunya robek berlubang-lubang. Dia sangat kurus hingga terlihat tidak manusiawi. Dia lincah dan suka tertawa ketika masih kecil. Setelah kembali ke rumah, dia menjadi pendiam dan tertutup. Dia tidak pernah tersenyum lagi. Semua ini disebabkan olehmu. Sutian menderita sama sepertiku ketika aku masih kecil. Aku diculik dan dijual oleh ayah kandungku. Dia ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Nenek, tolong jangan sedih sekarang. Kami sudah dapat sedikit uang dari The toko film serba was ada sekarang. translated Aku and akan membawanya narrated kepada by mereka M. terlebih Media. dahulu. Untuk menebus papan peringatan itu, sekarang terdengar masuk akal. Xiaoli, cepat pergi ke toko serba ada dan cari Ye Cheng. Bawa 300 yuan, selamatkan mereka. Uang yang dihasilkan oleh toko serba ada. Semuanya ada di sini. Ada berapa banyak? Hanya 20 yuan. Hanya dengan uang sekecil ini, kamu masih mau menebus papan peringatan itu. Pergi tebus hantu saja, kalau begitu. Tidak. Dahai Xiao Tian, Kamu. Dahai Xiao Tian. Ini adalah karena kurangnya kemampuan saya. Menghalangi kalian tenang setelah mati. Kamu melihat bahwa keluargaku tidak punya pria. Jadi kamu menindas kami orang-orang jujur. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Kalian binatang. Semoga kalian tidak mati dengan tenang. Saya akan menggunakan tubuh tua saya ini dan melawan kalian sampai mati. Nenek, jangan gegabah. Biarkan aku yang menangani ini. Kamu tak bisa lindungi diri. Namun kamu ingin ikut campur untuk orang lain. Biarkan dia pergi. Bocah kecil. Kau bahkan belum sepenuhnya dewasa. Namun kau ingin menjadi tuan rumah. Du Yueying dan Sudahai tidak bisa mengalahkanku juga. Dan kau pikir kau memenuhi syarat. Lepaskan aku. Masuk ke sana. Lari teruslah. Kemarilah. Lepaskan aku. Dalam kehidupan sebelumnya, aku mendambakan tubuhmu. Aku mendambakannya selama bertahun-tahun. Hanya memikirkan bahwa belum ada pria yang menyentuhmu. Membuatku sangat bersemangat sampai tidak bisa tidur. Huangsu, jika kamu berani menyentuhku, kamu akan membusuk di penjara di kehidupanmu selanjutnya. Setelah aku tidur denganmu, aku akan menikahimu. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Hanya memikirkan, suami 3 hantumu tidak mendapatkan keberuntungan ini. Maka aku akan berada di ranjangmu. Sempurnakan nikah atas namanya. Xiaoli, Paman Xiao Ting tolong. aku tidak mendengar dengan jelas di telepon tadi. Apa yang terjadi pada Xiaohan? Orang jahat mencoba mencuri kakak kiparku. Ikuti aku. Baiklah. Dia benar-benar membuka toko kecil itu. Xiao Tian. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, ayahmu dan saudaramu, bahkan jika mereka berubah menjadi hantu, mereka tidak akan membiarkanku lolos. Xiao Tian. Xiao Tian. Xiao Tian, kamu tidak diizinkan menyelam tanpa izin di masa depan. Apa kamu dengar? Kamu tidak peduli dengan hidupmu. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Kamu membuatku takut setengah mati.
Mutiara hitam. Kualitas mutiara ini benar-benar luar biasa. Jual ini kepada orang kaya di kota. Ini bisa dijual beberapa ratus kan. Bodoh. Kualitas ini. Kalau ada yang tahu jual 1000. Xiao Tian, kamu bekerja begitu mati-matian. Kamu pasti pulang untuk menafkahi istrimu kan? Kita kaya. Kita kaya Xiao Tian. Kita kaya. Di kehidupan sebelumnya, kau membunuh Li Shazi dengan cara ini bukan? Aku bukan Li Shazi. Jika kau berani menyerang, kamu membusuk di penjara selanjutnya. The film Aku was juga bisa menyembunyikan translated identitasku and narrated dan by melarikan diri Media. jauh. Mengenai kamu, aku akan membunuhmu dengan cepat. Berhenti. Nenek, Nenek, mengapa nenek pingsan? kenapa nenek pingsan? Apakah nenek baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kau jalan. Aku terlalu lunak padamu. Kau berani melawanku. Yixing, kamu mengenaliku. Di kehidupan sebelumnya, Yixing dulu andalkan keluarga untuk menjadi orang terkaya di Haichen. Jiang Xiaohan memulai dari nol dan mendominasi dunia bisnis provinsi Nan. Aku punya Jiang Xiaohan. Mengapa aku harus takut padanya sama sekali? Pinyahlah kau. Kau jauh lebih rendah daripada Jiang Xiaohan. Selama dia mengikutiku, posisi sebagai orang terkaya di Haicheng itu pasti akan menjadi milikku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Membual seperti ini, Membual seperti ini. dan orang terkaya pula. Dan orang terkaya pula. Pria bermarga Yi ini, dilihat dari pakaiannya terlihat seperti orang kaya. Karena kita bertemu dengan orang yang royal, kita harus memerasnya habis-habis. Berapa banyak uang yang Xiaohan utang padamu? Aku Yiching akan membayarnya untuknya. 300. 3.000. 3.000. 3.000 cukup untuk membeli properti komersial di kota. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Karena Tuan Ye ingin menjadi pahlawan. 3.000 yuan. Hanya pantas untuk statusnya. Benar-benar tidak tahu malu. Itu sudah keterlaluan. Tidak apa-apa. Aku tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Ada di mobil. Kamu ikut aku ke mobil untuk mengambilnya. Ayo pergi. Tetap di sini. Hanya karena kau punya sedikit uang, mengapa kau berpura-pura menjadi orang penting di sini? Kau bisa menyelamatkan Jiang Xiaohan untuk sesaat, tapi kau tidak bisa menyelamatkannya seumur hidup. Pintu seorang janda menarik banyak masalah. Selama dia lajang, aku bisa mengejarnya. Wanita pembawa sial ini. Siapa selain aku yang berani menikahinya? Hei, siapa di antara kalian yang berani menikahinya? Kau berani. Aku tidak berani, aku tidak berani. Bagaimana denganmu? Aku tidak berani, aku tidak berani. Dah Huang, kau berani menikahinya. Kau lihat itu. Bahkan seekor anjing pun tidak akan berani menikahimu. Aku beritahu kau Jiang Xiaohan. Jika kau menyerah padaku, kita berdua akan kaya bersama. Jika kau tidak menyerah, kau bisa lupakan tentang membalikkan hidupmu. Aku tahu seluruh hidupmu luar dalam. Mau buka toko, aku izinkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang macam apa ini? Saudara Huang benar. Mengikutinya berarti menjadi kaya. 3.000 yuan dianggap apa sih? Hancurkan. Ini sudah keterlaluan. Apakah tidak ada hukum lagi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau tahu? Ini toko kecilku. Hancurkan jika kau mau hancurkan sesukamu. Apa yang kau lihat? Dalam kehidupan masa laluku, aku membawa identitas palsu, tidak berani memulai sebuah keluarga, dan hanya berfokus pada karirku. Aku akhirnya berhasil menjalani kehidupan yang terhormat, tetapi dihancurkan oleh Huang Su. Terlahir kembali dalam kehidupan ini, aku andalkan tangan sendiri hidup baik. Namun aku masih berakhir dalam situasi ini. Hentikan. Saya ingat sekarang. Itu tertulis dalam perjanjian brigade. Setelah Xiao Tian berusia 18 tahun, hak operasional menjadi miliknya. Saat itu, Xiao Tian masih muda. Jadi itu diserahkan kepada Sui Yui untuk dikelola. Sekarang selama Xiao Tian angkat bicara,
Toko kecil itu milik keluarga kita. The film was Jian Xiaohan, translated kau adalah and orang luar, narrated by dan M kau masih Media. ingin bersaing denganku untuk hak operasi. Kau benda terkutuk, pembawa kehancuran bagi putra sulung mantan suamiku. Aku adalah ibu kandung Sutian. Ketika dia masih kecil, dia suka menempel padaku. Seperti anjing liar mengibas ekor dan memohon belas kasihan. Percaya atau tidak, jika aku hanya melambaikan tanganku, dia akan tetap patuh seperti anjing. Sutian menjadi seorang pria dengan kedudukan dan integritas tinggi. Seorang anak membutuhkan seorang ibu. Sama seperti pesawat yang jatuh membutuhkan parasut. Jika kamu tidak muncul saat itu, kamu juga tidak perlu muncul sekarang. Kau rubah betina. Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Dia tidak mendengarkanku ibu kandungnya. Apakah dia akan mendengarkanmu si pembawa sial ini? Jangan bilang kalian berdua tidur bersama. Jumlah aku orang tuamu ini memukuli Sutiang. Lebih banyak daripada aku memukuli ternak. Jika dia memihakmu, aku akan memukulinya sampai mati. Tidak ada pria yang tersisa di keluarga Su. Tidak ada yang bisa melindungimu. Jian Xiaohan, bahkan jika aku harus mengikatmu hari ini, aku harus membawamu pergi. Berhenti. Kamu melanggar hukum. Berhenti. Apakah tidak ada hukum di sini lagi? Kau yang menyebabkan ini. Siapa bilang tidak ada pria di keluarga Su? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lihatlah bocah kecil ini, dia sudah berani. Kurasa kulitmu gatal. Xiaotian, kau sudah tumbuh sangat tinggi. Ibu memikirkanmu setiap hari. Berikan toko serba ada ini kepada ibu, dan ibu akan tinggal bersamamu setiap hari mulai sekarang. Jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Ini anakku, Xiaotian. Ipar perempuanmu tidak pernah diam di rumah. Selingkuh dari suaminya, memelihara kekasih gelap. Ini kekasih gelapnya. Kamu, Katakan padaku, apakah kamu menginginkan mamamu, atau kamu menginginkan wanita ini? Ini adalah, apa ini? mutiara hitam. Apakah itu nyata atau palsu? Aku menemukan ini di laut dalam. Mutiara hitam liar alami. Bos kapal berkata, ketika kita sampai di kota, itu bisa dijual lebih dari 1.000 yuan. Xiaotian, kita sungguh cakap. Biarkan mama melihatnya. Mutiara hitam dari laut dalam tidak mudah dipanen. Xiaotian benar-benar mampu. Dan berbakti. Bukankah sudah kubilang, Xiaotian mampu? Ya. Xiaotian, kita sudah bijaksana dan patuh sejak kecil. Mama paling menyayangimu. Xiaotian, ayah kandungmu meninggal lebih awal. Aku adalah ayahmu sekarang. Aku masih muda saat itu. Dan aku sedikit keras padamu. Aku sudah mengubah semua itu sekarang. Kita masih keluarga. Xiaotian, cepat berikan mutiara itu padaku. Anak bodoh. Kamu sama sekali tak boleh jatuh ke tipuan mereka. Sutian, aku adalah ibu kandungmu. Aku yang memberimu kehidupan ini. Kau mendapatkan sesuatu yang bagus. Dan kau tak berpikir tunjukkan bakti pada ibumu sendiri. Kepada siapa lagi kau rencanakan memberikannya? Jangan bilang, itu untuk wanita yang baru menikah beberapa hari yang lalu ini. Xiaotian, sebuah surat tiba dari pelabuhan. Ayo kita lihat bersama. Apakah keluargamu mengirim surat? Di rumahku, tak ada yang bisa membaca. Kalau begitu saya duluan. Huang Su, mari kita bicara. Bicara tentang apa? Jika kita terus bersaing seperti ini, itu hanya akan mengakibatkan kehancuran bersama. Apakah kau takut? Baiklah. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, menikahlah denganku. Dan bantu aku mencapai kesuksesan besar. Kedua, menolak menikahiku. Beberapa anggota keluarga Su yang tersisa. Aku akan melenyapkan mereka satu persatu. Jian Xiaohan. Jalan kewirausahaanmu. Aku tahu luar dalam. Jika kau menolak menikahiku, aku akan membuatmu hidup sepanjang hidupmu. Dalam bayanganku, aku akan perlahan menghancurkanmu. Mengapa aku tidak menyadari di kehidupan terakhirku bahwa kamu begitu jahat? Hari ini, aku datang ke sini untuk bernegosiasi denganmu. Kita bisa bekerja sama dan mencapai keuntungan bersama. Negosiasi. Mana kartu tawarmu?
Gunakan tubuhmu sebagai kartu tawar. Dan aku mungkin akan mempertimbangkannya. Tak tahu malu, keras kepala, dan tak mau menyerah. Anggap Film saja was aku tidak pernah translated ada di and sini hari narrated ini. by M Media. Berhenti. Jiang Xiaohan, kesabaranku terbatas. Hari ini kau ke depan pintuku. Saudara Su memiliki selera yang bagus. Gadis ini, dia benar-benar bersemangat dan seksi. Saudara Su suka kamu itu beruntung. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Saudara Su cium dia. Cium dia. Biarkan saudara-saudara melihat. Cium dia. Cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Aku berlatih seni bela diri selama 3 tahun hanya untuk memukulmu. Bajingan, benar-benar tak tahu malu. Aku sudah menasihatimu, tapi kau tak mau dengar. Kamu bersikeras untuk dipukuli kan? Kamu memang ditakdirkan untuk dipukuli. Bajingan, Mengapa kalian semua masih berdiri terpana di sana? Serang bersama. lepaskan aku. Bangun. Hentikan. Bos Ye. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Yi Xing, kamu datang lagi untuk merusak rencanaku. Ini adalah wilayahku, yang merusak segalanya adalah kamu. Jiang Xiaohan, aku akan melindunginya. Saudara Su, ini adalah properti keluarga Ye. Jangan membuat masalah. Bos Ye, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Keluarga Ye-mu hanya memanfaatkan celah zaman. Berubah dari pencatut jadi taipan perdagangan internasional. Aku tahu semua kebusukan keluarga Ye-mu. Tunggu saja. Lakukan. Jiang Xiaohan, aku tahu apa yang telah kau habiskan seumur hidupmu. Untuk dibanggakan, semua pencapaian grup Haiyan akan menjadi milikku. Jangan takut. Itu hanya gonggongan anjing, aku tidak takut. Akhir pekan ini, akan ada perjamuan bisnis di Menara Wanghai. Tokoh bisnis terkemuka dari daerah tersebut akan hadir. Saya harap Anda akan menemani San ke perjamuan itu. Itu bagus. Era ini penuh dengan peluang. Xiaohan, saya harap kamu hadir bersamaku. Dalam kapasitas lain, bukan hanya teman biasa, tetapi mitra bisnis. Jiang Xiaohan. Tempat ini penuh dengan sampah masyarakat dan preman. Kenapa kamu berkeliaran sendirian di sini? Kakak ipar, aku takut kau mungkin mendapat masalah selama negosiasi. Jadi aku memanggil Xiao Tian. Apakah aku mengganggumu? Aku ingin Xiao Tian melihat kau bermain-main dengan Yi Cheng, agar dia bisa menyerah. Su Tian, bisnis saya di sini, Sang. Tolong jangan gambarkan bisnis saya sebagai kotor dan tak tertahankan. Pulanglah bersamaku. Kau lepaskan dia. Ya Cheng, Dia milik keluarga suku. Su Tian, apakah kamu benar-benar ingin dia tetap menjadi janda untuk saudaramu seumur hidupnya? Xiaohan dan saudaramu tak pernah punya upacara pernikahan resmi. Jadi pernikahan itu sama sekali tidak dihitung. Xiaohan telah menjadi janda selama 3 tahun. Membawa keluarga Su dari desa ke kota. Dia sudah lakukan semua yang bisa untuk keluargamu. Ya Cheng, jangan mempersulit Xiao Tian. Keluarga Su membutuhkanku. Dia sudah menjadi kapten. Seharusnya sudah bisa tanggung keluarga ini sejak lama. Dan kamu, berapa lama lagi keluarga Sumu akan menyeretnya? Orang satu keluarga, bilang apa sampai menderita gitu? Ye Cheng. Maukah kamu melindunginya dengan baik? Tentu saja. Xiao Tian. Kakak ipar, Bos Yi adalah bujangan idaman. Pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kakak Xiao Tian, tunggu aku. Keluar. Kakak Xiao Tian, aku adalah Xiaowamu. Aku selalu ada di hatimu.
Itulah mengapa kau mengukir namaku di mutiara itu. The Bukankah film begitu? was translated tidak mengukir and Xiaohua. narrated by M Media. Xiaohan. Jiang Xiaohan. Mustahil. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Di hatiku. Hanya ada Jiang Xiaohan. Kau menyukainya. Dia bermain-main dengan kekasihnya di luar. Dia tidak akan pernah kembali. Menyerahlah. Xiao Tian, mengapa kamu tidur di sini? Wajahmu sangat panas. Cepat bangun. Aku akan membantumu ke tempat tidur. Ayo, kita pergi tidur. Kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Xiao Tian, kamu minum alkohol. Mengapa kamu mabuk parah sekali? Cepat bangun dan pergi tidur. Kamu tidur di sini dengan patuh. Aku akan pergi menuangkan segelas air untukmu. Bisakah kamu tidak meninggalkanku? Jangan menikah dengan orang lain. Aku pasti akan bekerja keras. Dan berusaha keras mencari uang. Agar kamu bisa hidup dengan baik. Jadi dia bertengkar dengan Xiao Hua. Tidak heran, dia minum begitu banyak anggur. Xiao Tian, jangan khawatir. Xiao Hua akan menunggumu. Aku tidak mau Xiaohua. Aku hanya ingin kamu tetap bersamaku. Anak bodoh. Aku adalah kakak iparmu. Tentu saja aku akan menemanimu. Jangan panggil aku anak kecil. Aku bukan anak-anak. Lepaskan aku dulu. Jangan panggil aku anak-anak lagi. Aku seorang pria. Xiao Tian, sadarlah sedikit. Aku bukan Xiao Hua. Aku Xiao Han. Aku tahu. Itu benar. Xiao Tian bukan lagi anak kecil. Dia adalah pria dengan hasrat dan kebutuhan. Pria dewasa yang normal secara fisik. Dan dia sangat tampan. Jiang Xiaohan. Hentikan pikiran liarmu. Dia adalah adik iparmu. Di era ini, kamu akan dikritik keras. Sepertinya sudah waktunya untuk mengatur pernikahannya. Aku harus cepat-cepat mencari uang untuk menyiapkan mas kawin yang layak bagi Xiao Hua. Jiang Xiaohan, kau sudah punya bos Ye. Mengapa kau masih ingin merebut priaku? Kau memaksaku. Kau akhirnya sadar. Pada hari perjamuan bisnis itu, masukkan itu ke dalam cangkir Jiang Xiaohan. Sisa masalahnya. Serahkan padaku. Mengerti? Xiao Hua, kakak iparmu ingin membahas sesuatu. Ada apa? Aku ingin menyerahkan hak pengelolaan toko serba, ada ini kepadamu. Mengapa? Pendahulu toko ini, awalnya adalah toko serba, ada milik Xiao Tian. Kalian berdua akan menikah cepat atau lambat. Toko ini membutuhkan pemilik perempuan. Tapi, kau membayar untuk pengalihan toko dan inventaris. Anggota keluarga tidak perlu meributkan hal-hal seperti itu. Mengapa kau begitu baik padaku? Kamu tahu, mengapa aku menamai toko ini? Supermarket Han Ying Hua. Itu Nenek Yuing. Kau dan aku, nama kami bertiga. Lebih dari itu. Han Ying adalah bunga plum. Bunga plum yang bangga tidak pernah menundukkan kepalanya. Ia tidak menjilat, tidak tunduk, dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Latar belakang kita serupa. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. The film Aku was harap kamu bisa translated seperti and bunga Han Ying, narrated by M mandiri Media. dan mengandalkan diri sendiri. Bambu memiliki daun yang menunduk, tetapi bunga prem tidak pernah menundukkan kepalanya. Ayo pergi.
Jiang Xiaohan. Aku sudah gajian. Biaya rumah tangga bulan ini. Rekan kerja berbelanja di Hong Kong beberapa hari lalu. Aku memintanya membawakanmu gaun. Gaun ini berwarna cerah. Xiao Hua pasti akan terlihat bagus memakainya. Ambil ini. Ini yang kubelikan untukmu. Dia punya hadiah lain. Baiklah, terima kasih. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku akan membayarmu kembali berapapun harganya nanti. Kenapa kamu bersikap begitu formal denganku? Aku tahu. Xiaohan, Aku harus pergi memeriksa toko sekarang. Bukankah kamu sibuk dengan pekerjaan hari ini? aku libur hari ini. Aku bisa membantu. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kurangi minum alkohol di masa depan. Apa sebenarnya yang kulakukan tadi malam? Kenapa dia begitu marah? Jian Xiaohan, kau melanggar kebajikan wanita, menggoda ke sana kemari. Kali ini, kau tidak bisa menyalahkanku. Sudah waktunya. Kakak ipar. Minumlah segelas air sebelum kau pergi. Apa yang kamu berikan padanya untuk diminum? Itu vitamin. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Semua produsen utama ada di sini kali ini. Ya benar. Cepat dan ikuti. Halo Bos Ye, bolehkah kami mewawancarai Anda? Boleh. Kami dengar kau dapat banyak uang dari proyek terakhirmu. Apakah itu benar? Itu benar. Selanjutnya. Menemukannya, Song Li, janda dari seorang taipan investasi maritim besar, kepribadian yang bermartabat dan mandiri. Suaminya baru saja meninggal, memiliki kekayaan bernilai jutaan, tetapi tidak mahir dalam bisnis, kelelahan fisik dan mental di tengah perebutan warisan. Meninggal karena depresi 1 tahun, kemudian, Nyonya, rok Anda tersangkut. Biarkan saya memperbaikinya untuk Anda. Tidakkah kau keberatan kalau itu kotor? Wanita harus saling membantu. Aku benci acara-acara semacam ini. Aku tidak mengenal satupun dari orang-orang ini. Tidak apa-apa, saya akan mengenalkan mereka satu persatu. Orang itu adalah Tuan Muda Lu. Dia berspesialisasi dalam bisnis tekstil. Orang di sini adalah Bos Chen. Dikenal sebagai Raja Pakan. Yang memakai kacamata adalah Dr. Liu, yang berencana mendirikan grup ilmu hayati. Zhang Pan, penanggung jawab bahan kimia Peng Cheng. Saat ini, dia adalah agen, tetapi akan segera meningkatkan diri ke R&D independen. Yang tepat di depan adalah tokoh media terkemuka Lei Lin. 30 tahun kemudian, dia meluncurkan selebriti papan atas. Bagaimana kau tahu semua ini? Siapa kau? Dalam kehidupan saya sebelumnya, para tokoh terkemuka ini semuanya adalah mitra bisnis saya. Mereka semua adalah kenalan. Nama saya Jiang Xiaohan. Saya Ada apa? Tidak ada. Agak pengap di sini.
Kalau begitu pergilah jalan-jalan. Baiklah. Apotek. Bantu aku melihatnya. Vitamin jenis apa ini? Ini bukan vitamin. Ini adalah obat hewan. Ini menginduksi estrus pada hewan. Apa? Kau baik-baik saja. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Ini kartu namaku. Datanglah ke rumahku untuk minum teh kapan-kapan. Baiklah. Nyonya, saya tidak punya kartu nama. Ini nomor saya. Jiang Xiaohan, apakah kau merasa jantungmu berdebar kencang, pikiranmu tidak jernih, berkeringat dan bergairah, mulai memikirkan pria? Huangsu, apa yang kamu lakukan padaku? Aku punya hadiah yang murah hati untuk kuberikan padamu. Yang Hua, di hari yang menggembirakan ini, aku punya hadiah yang murah hati untuk kuberikan padamu. Ayo. Istriku mabuk dan bertingkah tidak pantas. Yang Hua, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Di mana Xiaohan? Kakak Xiao Tian, apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Bicaralah. Itu, Huangsu memaksaku melakukannya. Dia bilang, dia ingin Jim Xiaohan dipermalukan di perjamuan Menara Wang Hai. Kakak Tian, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ini semua salah Jim Xiaohan. Dia merayumu. Kita sudah bertunangan. Bagaimana kau bisa menyukainya? Yang Hua, kamu gila. Xiaohan menampungmu selama 3 tahun. Memberimu makanan pakaian dan tempat tinggal. Mengajarimu membaca dan mengelola pembukuan. Bahkan membantu menyingkirkan mantan suamimu tukang daging. Demi pertunangan masa kecilmu saat berusia 2 tahun. Kamu tega menyakitinya. Kamu lebih berbisa daripada ular beludak. Lebih baik kamu berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya. Kalau tidak, aku akan kembali dan menyelesaikan masalah ini denganmu. Jim Xiaohan, Semua yang bekerja sama denganmu di kehidupan sebelumnya ada di luar pintu, bersama dengan banyak wartawan. Tebak apa yang akan mereka lihat nanti? Jiang Xiaohan, aku memberimu kesempatan. Tetapi kau tidak tahu cara menghargainya. Sekarang itu hanya bisa menguntungkan bawahanku. Si cantik kecil. pergi. Lepaskan aku. Dari mana datangnya anak liar ini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tidak ada undangan. Kamu berani menerobos masuk. Keluar. Berhenti. Dia adalah Jiaolong nomor 1 dari biro. Komandan tertinggi Kelautan Hai Cheng. Apakah kau buta? Masa muda itu indah. Semua otot itu. Pemuda tampan, maukah kau bergabung minum bersama kami? Aku sibuk. Xiaohan. Xiaohan. Siapa ini? Jiang Xiaohan. Ye Cheng, di mana Xiaohan? Dia baru saja di sini. Ye Cheng, kamu berjanji padaku. Kamu akan melindunginya dengan baik. Orang-orang di sini campur aduk. Kamu meninggalkannya tanpa pengawasan. Beginikah caramu melindunginya? Baru saja ada wartawan yang meliput di sini. Aku lalai sesaat itu sebabnya. Aku pikir kamu akan lebih mampu melindunginya. Konyol. Mulai hari ini dan seterusnya, wanitaku, aku akan melindunginya. Jika terjadi sesuatu padanya,
Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Apa yang terjadi pada Xiaohan? Sutiang, bicara yang jelas. Cepat dan ikuti. Mungkin ada berita besar. Pergi. Cepat pergi. Sepertinya ada seseorang yang hilang. Cepat mari kita bantu mencarinya bersama. Pergi. Xiaohan, apakah kamu di dalam? Xiaohan, The film was translated and narrated by M Media. Kau datang begitu cepat. Sungguh mengecewakan. Kenapa kau di sini? bicaralah. Di mana Xiaohan? Apa yang kamu lakukan padanya? Dia ada di sini di ruangan ini. Tidak percaya. Kau bisa membuka pintu dan melihat sendiri. Tendang pintunya dulu baru bicara. Ada lebih dari sekadar. Jiang Xiaohan di ruangan itu kau tahu. Ada juga dua bawahanku. Yang kasar dan penuh nafsu. Bisakah kau menanggung konsekuensi dari membuka pintu ini? Akankah kau berhasil menyelamatkannya? Atau benar-benar menghancurkannya? Sekarang, siapa di antara kalian yang berani membuka pintu ini? Apakah kau berani? Apakah kau berani? Aku berani. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam. Aku akan mencintai Xiaohan selamanya. Jangan lihat. Menjauh. Semua keluar. Tidak ada yang bisa dilihat. Xiaohan, jangan takut. Aku di sini. Kakak, tolong. Wanita itu menipu kita. Di mana Xiaohan? Aku di sini. Berhenti mengambil gambar, berhenti. Siapa ini? Apa yang terjadi di sini? Kedua orang itu baru saja dalam situasi itu. Mustahil. Jiang Xiaohan jelas meminum obatku. Chongli sudah pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Berhenti mengambil gambar. Ini adalah sinyal bahaya yang ditulis Xiaohan. Setelah aku lepas dari para pengawas, aku membawa pengawalku dan menyelamatkannya. Terima kasih atas kecerdasan dan kebaikan Nyonya. Kamu juga sangat cerdas. Selanjutnya adalah pertunjukan paling menarik di aula perjamuan. Tukuli. Para. Berandal. Aku ikut. Dan aku. Bagaimana kamu bisa mengalahkan para berandal tanpa aku? Hal yang paling nenek ini benci dalam hidupnya. Bajingan yang berani menyentuh wanita. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Maaf, saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Apakah kau buta? Kau tidak melihat kemana kau pergi? Serius apa yang kita makan hari ini? Hanya benda-benda ini. Bahkan babi tidak akan makan sesuatu yang sesederhana ini. Bagaimana kalau ini? Buatkan aku telur kukus landak laut. Dan tambahkan sedikit perut babi rebus. Suehui silakan pergi. Anakku akan segera menikah. Sebagai ibunya, bukankah seharusnya aku membantunya menyeleksi hal-hal? Xiao Tian dan Xiaohan akhirnya berhasil menjalani kehidupan stabil yang mereka miliki sekarang. Jika kamu berniat menimbulkan masalah, aku tidak akan mengizinkannya. Apa yang kau katakan? Aku adalah ibu kandungnya.
Akankah aku menyakitinya? Kau bilang memperlakukan Jin Shouhan sangat baik. Dia menjalankan pabrik sebesar itu, menghasilkan begitu banyak uang. The Namun film dia was masih membuatmu translated bekerja sebagai and juru masak. narrated by M Media. Dengan penglihatanmu yang mulai kabur. Jika kau memotong dengan salah, hidangan vegetarian itu akan ada dagingnya. Xiao Han tidak memintaku bekerja. Aku hanya tidak bisa duduk diam. Aku datang untuk membantu secara sukarela. Orang ini benar-benar memiliki nasib yang rendah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jangan bicara tentang nenek seperti itu. Dia adalah orang yang lebih tua darimu. Kau memanggilnya nenek dengan begitu mesra. Xiao Tian sama sekali tidak memandangmu tinggi. Dia akan menikahi kakak iparnya sebelum menikahimu. Mengapa begitu? Bukankah itu karena dia membenci bahwa kau dirusak oleh tukang daging itu? Keluar dari sini. Kau barang tak berguna. Dan kau berani menjawab. Lihatlah bagaimana kau baru saja muntah di perut ini. Mungkinkah kau mengandung anak orang lain? Tidak, aku tidak. Jika tidak, mengapa kau merasa bersalah? Ayo. Ikut denganku, ikut denganku. Biarkan semua orang di sini melihat sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lihat semuanya, lihat. Pelacur tak tahu malu ini. Yang entah tidur dengan pria mana. Perutnya jeti besar. Dari mana datangnya perempuan sialan ini? Jaga bicaramu. Kau siapa? Aku adalah ibu mertua ketua Jin kalian. Kalian semua lebih baik bersikap sopan saat berbicara denganku. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ibu mertua, bagaimana bisa orang ini? Tapi kau tidak bisa seenaknya menyeret orang. Tepat sekali. Sui Hui, kau benar-benar menghasilkan uang. Kehadiranmu kuat dan lagakmu tinggi sekali. Kau bahkan berani meneriakkan nama ibu mertuamu. Lepaskan Yang Hua. Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Lepaskan. Kenapa kau menyeret Yang Hua? Tepat sekali, apa hubungannya ini dengan dia? Jin Shouhan, kudengar kau akan menikah. Dan Xiao Tian, katakan padaku, apakah keluarga Sukami menelantarkan mayatmu di kehidupanmu sebelumnya? Kau mengutuk mantan suamiku dan putra sulungku sampai mati. Sekarang kau juga ingin mengutuk anak bungsuku sampai mati. Baguslah kamu mengerti. Sebenarnya aku ahli dalam mengutukmu. Jika kamu berani mendekati pabrikku selangkah lebih jauh, aku akan mengutukmu langsung ke tingkat ke-18 neraka. Tidak akan pernah bangkit lagi. Berhenti mencoba menakutiku dengan tahayul feodal itu. Jin Shouhan, jika kau ingin menikah itu bukan tidak mungkin. Kau harus menyetujui 3 syaratku. Baik, ucapkan dengan lantang agar semua orang bisa mendengarnya. Pertama, berikan aku 3.000 setiap bulan untuk masa pensiunku. Berapa? 3.000. 100 sehari sudah cukup untuk membeli setengah babi. Merenovasi 2 rumah besar berubin di rumahku. Canya menghabiskan 1.800. Itu permintaan yang terlalu mahal. Tepat sekali beraninya dia mengatakan itu. Jin Shouhan menjalankan perusahaan sebesar itu. Jumlah uang ini baginya hanyalah uang receh. Tapi dia tidak seharusnya memberikannya padamu. Ibu mertua seperti ini sungguh kutukan selama 8 masa kehidupan. Ibu mertua juga seorang ibu. Kau merebut putra baikku. Dan kau pelit dengan jumlah kecil ini untuk pensiun. Kamu takut dikutuk sampai mati sebagai ibu mertua. Tetapi kamu tidak takut saat menghabiskan uangku. Uang benar-benar menggerakkan dunia. Berhenti bicara omong kosong. Kedua, berikan suamiku 3.000 setiap bulan agar dia menjalani masa tuanya. Dan yang ketiga, kamu tidak mungkin mengatakan bahwa kamu dan Liu Qiang punya anak. Dan kamu ingin aku membayarmu setiap bulan 3.000 biaya dukungan kan? Tentu saja, kau gila. Itu 6.000 setiap bulan. Apakah kalian berdua suami dan istri berencana makan seekor babi utuh masing-masing? Kulihat kau juga belum tua. Kau punya tangan dan kaki. Mengandalkan ketua Jin kami menjadi orang bodoh yang menanggung kerugian. Gaji tahunan gabungan kita bahkan tidak setinggi tunjangan bulanan kalian berdua. Punya anak di usia setua ini benar-benar tidak tahu malu. Orang bisa melahirkan di usia 50 atau 60. Kenapa aku tidak bisa melahirkan? Lihatlah orang ini. Orang macam ini sudah keterlaluan. Jin Shouhan, dia jalankan perusahaan, hasilkan banyak uang. Kau tidak boleh kehilangan hati nuranimu. Mendukung mertuamu di masa tua mereka. Itu tidak terlalu berlebihan bukan? Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa ketika seorang putra menikahi seorang istri, ibu mertua benar-benar pelit. Sekarang dia minta uang ke menantu. Kau ingin merusak pernikahan hari ini bukan? Kurasa kau hanya di sini untuk membuat masalah. Bagaimana kau bisa menjadi ibu mertua? Ini hanyalah seorang bandit. Aku benci. Yang kau bawa di perutmu. Anak haram siapa itu? Kau jalang. Beraninya kau membicarakanku. Aku menderita gastritis. Karena kamu telah mengajukan ketiga syarat itu. Aku akan memberitahumu jawabannya sekarang juga.
Kau harus berpikir jernih sebelum menjawab. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku tidak berpendidikan, kau bisa menggertakku. Aku bisa pergi ke kota untuk mencari hakim demi keadilan, dan mencari reporter untuk mengungkapmu. Mari kita lihat siapa yang berani berbisnis denganmu nanti. Ketua Ji, orang cerdik sepertimu. Kau tidak akan benar-benar menyetujui permintaannya kan? Si Johan, kamu sama sekali tidak boleh termakan itu. Ini adalah pemerasan. Kau tidak boleh memanjakan ibu mertua seperti ini. Kalau tidak nanti, dia pasti akan memanfaatkan keadaan. Jika kau tidak tega berpisah dengan uang itu, baiklah, kalau begitu jangan menikah. Ingatlah 3 syarat ini. Jika dia setuju, kau jadi rumah tangga 10.000 yuan. Jika dia tidak setuju, aku tidak akan membiarkanmu datang ke sini tanpa hasil. Bagus, Ini, bagus, bagus, bagus. Ketua Huang, aku pasti akan menanganinya. Kau hanya punya 2 jalan di hadapanmu. Entah batalkan pernikahan, atau bayar uangnya dengan patuh. Pilih cepat. Kamu terburu-buru sekali. Apakah seseorang menginstruksikanmu dari belakang? Siapa bilang aku terburu-buru? Aku punya banyak waktu untuk kuhabiskan pada kalian semua. Saatnya makan. Kamu tetap harus memberiku makan. Kalau aku tidak rewel. 3 kali makan sehari. 3 lauk daging dan 1 lauk sayur. Harus ada telur kukus landak laut dan babi rebus. Kamu sekarang sedang memesan hidangan. Benar-benar tidak tahu malu. Sana kelaparan. Tunggu aku. Aku akan ke dapur untuk menyiapkan sesuatu. Apa kamu akan menyiapkan makanan untukku? Anakku benar-benar menawan. Lihat itu. Gelombang besar apa yang bisa ditimbulkan oleh satu wanita? Bukankah dia tetap harus patuh dengan taat untuk menyenangkan ibu mertuanya? Ini jawabanku. Aku pasti akan mengambil putramu, uangku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak ingin dicincang menjadi isian pangsit, maka cepat keluar dari pabrikku. Keluar. Anakku bekerja untuk negara. Masa depannya tak terbatas. Kamu berani memotongku. Jangan pernah berpikir untuk menikah. Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang. Justru agar aku tidak tergoda dan tidak takut ancaman. Aku adalah ibu mertuamu. Kamu berani memotongku. Aku pimpin saudariku mulai pabrik. Setiap sen yang kami peroleh, jelas bukan uang yang didapat dari penghinaan. Uang ini semua punya nama. Itu disebut dana si Anu. Aku ingin semua wanita belajar cara menghasilkan uang dan menabung uang. Sehingga ketika mereka menghadapi paksaan dan godaan, mereka percaya diri balas makian. Keluar. Ya bagus sekali. Aku tidak percaya. Kamu berani memotongku kan? Potong. Lanjutkan potong. Saudari-saudari, hari ini aku akan memberi contoh untuk semua orang. Tidak peduli siapa dia. Aku akan mencincang siapapun yang ingin kucincang. Jangan. Pembunuhan, tolong. Ampuni aku. Aku adalah Ibu Xiao Tian. Bukankah kamu selalu membencinya? Menyebutnya beban. Sekarang saatnya mengeluarkan uang. Kamu ingat dia putramu. Melihat betapa tebalnya kulitmu dan betapa keras kepalanya mulutmu. Kurasa akan lebih baik memotong mulutmu dan menyimpannya di pabrik sebagai pintu anti maling. Apakah pisau dapur ini bahkan bisa memotong itu? Bagaimana kalau begini? Ambil mesin pemotong dari bengkel. Pergi sekarang. Jian Xiaohan, tunggu saja. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Cepat pergi. Pergi cepat-cepat. Kami tidak menyebutmu. Cepat pergi. Jian Xiaohan, dia benar-benar tidak punya hati nurani. Dia mengusirku dengan pisau. kau tidak berguna. Jalan. Ketua Huang tunggu. Ada satu hal lagi. Yang Wah, sepertinya hamil. Kau yakin? Aku sudah mengandung 3 anak. Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Bagus sekali. Jiang Xiaohan, tunggu saja hadiah pernikahanku. Itu pasti akan dikirimkan. Baiklah. Saudari-saudari semuanya kembali bekerja. Baiklah. Kau membuatku takut setengah mati. Ziohan, kemarilah sebentar. Ada apa, Nenek? Xiao Hue sepertinya mengalami mual di pagi hari. Apa? Apakah kamu mengatakan dia hamil? Kecilkan suaramu. Dia mengalami reaksi muntah kehamilan. Jika ini sampai tersebar, bagaimana dia akan menghadapi orang-orang nanti? Tolong jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Sungguh tragedi.
Kakak Xiaohan, apakah kau mencariku? Cepat kemari, duduklah dulu. Apakah kamu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Apakah kamu mudah lelah? Aku memang merasa sedikit mengantuk akhir-akhir ini. Perutku juga tidak terasa nyaman. Aku tidak bisa makan. Bulan ini, apakah periodemu teratur? Tidak terlalu teratur. Terlambat. Bagaimana kau tahu? Segera ikut aku ke rumah sakit. Kakak Xiaohan, mengapa harus ke rumah sakit? Aku belum menyelesaikan pekerjaanku. Xiaohua, Xiaohua. Xiaohua, tunggu aku. Malam itu, Huang Su membawa tukang jagal dan menyudutkanku. Apa kau mencoba membunuhku? Siapa yang akan melindungimu hari ini? Tidak. Itu Huang Su lagi. Kakak Xiaohan, jika masalah ini terbongkar, reputasiku akan hancur total. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencari jalan keluar. Ini semua salahnya. Ini semua salah anak haram ini. Aku sama sekali tidak bisa melahirkannya. Apapun yang terjadi, kita harus mencari rumah sakit yang layakkan. Tapi, rumah sakit The butuh film tanda was tangan keluarga translated and narrated by dan M akta Media. nikah. Bagaimana kalau kita cari klinik kecil saja? Jangan panik dulu. Kamu kembali dulu. Aku coba pikir solusi untukmu. Siapa itu? Apa yang ingin kau lakukan? Tolong. Lepaskan aku. Siapa kau? Lepaskan. Kita bertemu lagi. Itu kau. Lakukan satu bantuan kecil lagi untukku. Aku ingin Jiang Xiaohan. Tak ada siapapun di belakangnya. Bajingan. Jangan harap. Jika kau berani menolak lagi, aku akan mengirimmu ke tukang jagal sekarang juga. Jika dia tahu kau hamil. Kau dan bajingan di perutmu ini bisa menantikan untuk menghabiskan seumur hidup hari-hari indah bersamanya. Baiklah, aku akan membantumu. Benar. Xiao Cheng, rumah sakit swasta terbesar di Haicheng, dimiliki oleh keluarga Yang Mo. Itu sebabnya untuk masalah ini, aku hanya bisa meminta bantuanmu. Sialan Sutiam. Apa dia tidak mau bertanggung jawab? Aku tahu kau bertindak impulsif. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, jangan lakukan yang bahaya tubuhmu. Kalau begitu, kau lahirkan saja anak itu dulu. Dan akui aku sebagai ayah baptisnya. Aku akan menjaga kalian berdua. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kau sedang panik sekarang. Tapi jangan panik dulu. Dengarkan rencanaku. Aku tidak mendengarkanmu. Jangan marah. Tidak baik untuk janin jika wanita hamil marah. Bukan aku yang hamil. Aku bukan wanita hamil. Lalu, kenapa kau bertanya tentang aborsi? Itu yang Hua. Xiao Hua sedang hamil. Ya, aku salah paham. Xiaohan, kalau begitu, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Nona Jian, apakah kau melihat Nyonya Tuaishon kita? Ibu angkatku. Tidak, ada apa? Apa yang terjadi pada Nyonya Tuaishon? 2 jam yang lalu, Yang Hua datang mencari Nyonya. Dia bilang ada hal mendesak minta bantuan. Nyonya akhirnya pergi bersamanya. Kami belum bisa menghubunginya sejak saat itu. Yang Hua, Ya, jangan khawatir. Jika dia benar-benar yang membawanya, aku pasti akan membawa ibu angkatku kembali dengan selamat dan sehat. Tuan Muda Ye, mohon tunggu. Apa maumu? Kalian bukan pengawal Nyonya Shon? Serang. Xiaohan, Kakak Jinlan, Ketua Jing, apakah kamu melihat Yang Hua? Dia baru saja memanggil Nenek Yuing pergi. Dia bilang kamu perlu menemuinya tentang sesuatu. Nenek, ibu angkat, dia membawa mereka semua pergi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Hei Ketua Jing,
Ada apa? Ini adalah... Guru Wang, apakah Suli ada di sekolah? Suli, dia baru saja dijemput oleh seseorang bernama Kakak Xiaohua. Mereka terlihat sangat akrab satu sama lain. Jangan khawatir. Yang Kuo dasar bodoh. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Huangsu, keluar sini. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Gaun pengantin gaya Tiongkok ini, aku mencari seorang ahli untuk secara khusus menyesuaikannya untukmu. Luar biasa, murni buatan tangan. Kemana bawa mereka setelah tangkap? Aku peringatkan kamu, lepaskan mereka segera. Gaun pengantin ini membutuhkan waktu kustomisasi penuh 3 bulan. Diam. Kau benar-benar pantas mati. Mengapa kau selalu harus mengganggu mimpi indahku? Karena kamu bajingan. Melakukan hal-hal yang mengerikan. Hanya ada kita berdua di sini. Dengarkan dengan tenang sampai aku selesai. Baiklah. Kemana bawa mereka setelah tangkap? Xiaoli, ibu angkat, nenek, Ya Cheng. Huangsu, Sekarang, bisakah kau benar-benar diam sekarang? Huangsu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bukankah ini sudah cukup jelas? Hari ini adalah hari pernikahan besar kita. Bersikap baiklah, cepat pergi dan ganti pakaian pengantinmu. Biar kulihat, apakah itu pas. Kamu sedang bermimpi. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Aku tahu, kau masih menyimpan Sutian di hatimu. Kau menunggunya kembali dan menikahimu bukan? Tapi aku memberitahumu. Dia tidak akan pernah kembali. Apa katamu? Aku sudah menyuap. Mualim pertama Jiaolong No 1. Ketika kapal memasuki perairan internasional, Sutian akan didorong ke laut, tidak meninggalkan jejak tubuhnya. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Mustahil. Di dunia ini, semua bisa diselesaikan dengan uang. Tapi kau adalah pengecualian. Mengapa sebenarnya kamu melakukan ini? Karena dia menghalangi jalanku. Setiap orang yang menghalangi jalanku hanya memiliki satu nasib. Kapal pesiar Taipan Matianio, aku juga sudah mengutak-atiknya. Setelah mereka semua tenggelam ke laut, setelah aku menjadi orang terkaya di dunia, kau akan menjadi istri The dari film orang was terkaya di dunia. translated and Bagaimana menurutmu? narrated by Kau M senang? Media. Apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Sebelum kamu akan melepaskanku. Mengapa kau tidak memohon padaku? Mengapa kau tidak memohon padaku? Mohon padaku untuk menikahimu. Cobalah untuk menghentikanku. Cepat mohon padaku. Ekspresi tak berdaya di wajahmu ini benar-benar membuat jantungku berdebar. Apa yang paling penting bagimu? Keluarga, cinta, kesucian. Apakah kau punya pilihan? Dasar bajingan. Kamu akan menghadapi pembalasan. Bersikap baiklah dan seka air matamu hingga bersih. Pergilah ganti pakaian pengantin ME. Jangan biarkan keempat orang ini mati juga karenamu. Bagaimana kalau sebelum pernikahan, bunuh kekasih untuk persembahan surga? Bosi adalah yang paling tidak jujur. Mari kita mulai dengannya. Hentikan. Baiklah, aku setuju. Aku akan memakainya. Cepat pergi. Xiao Tian. Aku minta maaf.
Setelah masalah ini selesai, aku akan datang dan bergabung denganmu. Cantik. Sangat cantik. Hanya kamu. Pantas terima pengabdianku lebih dekade. Ayo. Temui pengiring pengantinmu. Yang Hua, dasar pengkhianat. Xiaohan, lari cepat. Aku akan membunuhmu kau binatang buas. Kamu lari cepat. Jiang Xiaohan, lihat baik-baik. Inilah akibat dari mengkhianatiku. Maafkan aku Xiaohan. Aku tidak berguna. Aku hanya bisa membantumu. Sayang sekali. Aku tahu segalanya. Tunggu sebentar. Aku akan pergi mencari dokter untukmu. Aku tidak perlu. Aku telah menjalani hidup yang memalukan. Aku ingin mati dengan bersih. Namaku Xiaowa. Aku habiskan hidup jati rumput ekor rubah. Hari ini, aku akhirnya menjadi Wahan Ying. Kamu selalu menjadi yang terkuat. Xiao Hua yang paling cantik. Xiao Hua. Diriku yang sekarang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Aku pantas untukmu. Pernikahan hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menghentikannya. Ambil benda tak berguna ini, dan seret dia keluar. Lanjutkan pernikahannya. Xiao Hua. Xiao Hua. Sembahan pertama kepada langit dan bumi. Sembahan kedua kepada orang tua yang dihormati. Sembahan pasangan. Aku lalat. Kau lakukan sujud ini sendiri. Xiao Tian. Di mana sebenarnya kamu berada? Upacara selesai, antar ke kamar pengantin. Istri, kita bisa masuk ke kamar pengantin bersama sekarang. Jika kamu melepaskan mereka, aku akan ikut denganmu. Selamat bos, semoga bahagia 100 tahun. Semoga segera dapat putra mulia. Bisa mulai santap hidangan sekarang. Ayo pergi istri. Kita sudah bersujud kepada langit dan bumi. Kau adalah wanitaku. Kenapa kau masih menangis? Berhenti menangis. Jiang Xiaohan, apakah menikahiku membuatmu merasa sangat terhina? Kau pikir kau siapa begitu mulia? Begitu suci? Aku sekarang adalah orang terkaya di dunia. Apakah aku masih tidak pantas untukmu? Aku bekerja sama dengan semua yang ingin kamu lakukan. Apa sebenarnya yang masih ingin kamu lakukan? Aku benci kerja samamu. Jiang Xiaohan, kenapa kau tidak bisa mencintaiku? Kau meremehkanku sepanjang hidupmu. Hari ini tepat di depan semua orang. Aku akan menyeretmu turun dari singgasana muliamu. Jangan mendekat. Mundur. Jika kau berani bergerak bahkan setengah langkah, aku akan membantai mereka. Aku masih seorang manusia sekarang. Sebentar lagi aku tak akan jadi. Berhenti. Xiao Tian, kamu kembali. Kamu aman. Maafkan aku. Seharusnya aku kembali lebih cepat. Aku membiarkanmu menderita. Mustahil. Sutian, bukankah seharusnya kau memberi makan ikan di lautan lepas? Hidupku sulit, aku minta maaf karena mengecewakanmu. Tunggu aku.
Aku bisa menyelam laut dalam 18 tahun. Nama panggilanku adalah Jiaolong. Aku selamatkan banyak nyawa. Kisah Jiaolong nomor 1 didasarkan pada perbuatan nyataku. Jiang Xiaohai telah bersujud kepada langit dan bumi bersamaku. Dia sekarang adalah istriku. Kau tidak akan berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatanmu, secara mendasar mustahil untuk dilakukan, menyelinap ke wilayahku tanpa suara. Dan apalagi dengan kehadiranku di sini. Matian Yo. Huangsu, kau pasti tidak menyangka bahwa aku masih bisa kembali hidup-hidupkan. Kau jelas-jelas merusak barang-barang di kapal pesiarku. Namun sekarang aku berdiri di sini hidup, tepat di depanmu. Langit tidak meninggalkanku. Kapten Sulat, yang menyelamatkan hidupku di lautan. Orang jahat yang tidak punya hati nurani. Kakak ipar kamu membuatku takut setengah mati barusan. Aku baik-baik saja. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Bawa dia pergi. Ya. Ruang sewaktumu sudah habis. Pergi bertobat di penjara. Jiang Xiaohan, tidakkah kau ingin tahu mengapa aku selalu tanpa henti mengganggumu? Karena aku terlahir kembali. Aku bisa meramalkan masa depan. Aku adalah yang terpilih yang maha kuasa. Aku membenci. Orang gila. Sungguh orang gila. Matian Yo. Justru dengan mengandalkan kemampuanku untuk meramalkan masa depan, aku berhasil mendekatimu. Kalau tidak, mengapa kau berinvestasi pada orang tak dikenal sepertiku? Terlahir kembali yang terpilih. Itu semua omong kosong. Orang seperti dia, jangan percaya satupun tanda baca yang dia ucapkan. 30 tahun ke depan, semua peristiwa besar yang terjadi di dunia, aku mengetahuinya seperti punggung tanganku sendiri. Jiang Xiaohan, tidakkah kau ingin tahu masa depanmu sendiri? Ikutlah denganku. Aku akan memberitahumu semua yang terjadi di kehidupanmu sebelumnya. Baiklah. Hal-hal dari kehidupanmu sebelumnya. Ya, mengenai hidupmu, teman-temanmu, dan karir yang paling kau hargai. Semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya, aku bisa memberitahumu. Biarkan aku menebak. Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah seorang pengemis di pinggir jalan, berkelahi dengan anjing demi makanan. Aku dengan baik hati membawamu kembali ke perusahaan, dan secara pribadi mempromosikanmu menjadi wakil ketua perusahaan. Tapi kamu benar-benar tidak punya hati, dan menghantamku sampai mati dengan botol anggur. Benarkah itu? Kau, Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menanyakanmu hari itu di tengah hujan. Apakah kamu bersedia ikut denganku? mungkinkah kau masih mengingatku? Itu benar. Aku juga terlahir kembali. Aku ingat semuanya. Takdir. Xiaohan, selama kita berdua bergabung, semua kekayaan di dunia akan menjadi milik kita. Kamu sedang bermimpi. Hidupku sudah dimulai kembali. Sementara hidupmu benar-benar hancur. Pukulan ini untuk Xiao Hua, dasar bajingan. Di kehidupan masa laluku, aku mengajarimu cara berbisnis. Di kehidupan ini, aku akan mengajarimu cara bersikap. Jiang Xiaohan, aku menyelamatkanmu. Aku adalah tujuan sejati bagi ambisimu. Aku adalah takdirku sendiri. Dan kamu adalah budak dari nafsumu. Benar Xiaohan. Serahkan dia ke polisi. Tangani sesuai hukum. Pergi. Xiaohan. Jangan mendekat. Kau tidak diizinkan meninggalkanku. Aku tidur dengan pisah di sisiku. Menjalani kehidupan kedua. Kau masih sangat ceroboh. Jangan main-main. Saya sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Huangsu, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Berhenti menyakiti orang. Huangsu, apakah kamu ingin membunuhku lagi? Mari kita mulai lagi dari awal. Lain kali aku pasti tidak akan kalah. Lepaskan aku tidak ingin menuruti kegilaanmu. Aku yang memegang kendali sekarang. Ini bukan terserah padamu. Jiang Xiaohan, maukah kita mulai lagi? Baiklah. Selama Hua Hanying mekar, tidak peduli era manapun itu, aku tidak akan pernah dikalahkan olehmu. Baiklah. Aku yang bertanggung jawab sekarang. Hak apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Jiang Xiaohan, biarkan semuanya dimulai kembali. Xiao Tian, tanganmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Di masa depan pulau kita akan menjadi terkenal di dunia. Tujuan resor dan yang terbesar di dunia, pelabuhan perdagangan bebas, tepat di bawah kaki kita, akan menjadi pantai pemandian di tepi laut. Di sebelah kiri adalah lingkungan yang ramai, dan di sebelah kanan adalah distrik komersial yang ramai. Bagus proyek ini. Aku Zhongli berinvestasi di dalamnya. Setelah beberapa tahun, pada akhir dekade 80-an, pulau ini mendirikan zona ekonomi khusus. Kebebasan dan impian menginspirasi 100.000 perintis laut untuk menyeberangi selat dan menginjakan kaki di pulau yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas ini, sama seperti migrasi ke Tiongkok Timur Laut dan Tiongkok Barat. Di tanah subur ini, tak terhitung kisah legendaris tentang memulai bisnis juga telah terjadi. Pulau ini berkembang dengan sangat baik sekarang. Maman, laju pertumbuhan PDB-nya telah melampaui rata-rata nasional. Tanah ini dan rakyatnya telah memelihara satu demi satu anak-anak luar biasa dengan kemauan yang kuat. Orang itu adalah pengusaha terkenal kita, Jin Xiaohan, ketua grup Wahaning. Dia lahir di pulau itu, berinvestasi di B dan B, mempromosikan industri pariwisata, dan memimpin sesama penduduk desa menuju kemakmuran sedang. Orang itu adalah kapten termuda di Pulau Persik kami, Sutian. Dia telah berkali-kali di laut, pergi sendirian ke dalam bahaya, mengusir kapal musuh, mempertahankan garis depan perbatasan laut. Apakah itu anak mereka? Tidak, itu adalah anakku, Cheng En. Ibu, The film was Malam yang gelap translated akan and selalu berlalu, narrated by dan M. kita pada Media. akhirnya akan menyambut fajar. Ini adalah Nan Mingkidian. Itu adalah mutiara laut. Dan juga kampung halaman saya.